Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat online, sore hari ini kita berada di Yogyakarta. Masih di Yogyakarta ya Coach ya? Masih di Jogja. Nah, dan Ya, kita ada di Warcopi Serasa. Masya Allah. Warcopi, warung coklat dan kopi, Kopi. serasa. Ini ada di daerah mana ini namanya? Jalan Palagan. Jalan Palagan. Jalan Sleman Palagan, Utara, Mas. Sleman Utara, Yogyakarta. Masya Dan Allah. bersama saya Siron dan Coach Yoso ada tamu spesial nih. Masya Ada yang tamu Allah. kita, Bang. Oh, kita yang tamu ya? Iya, Oh iya dia betul. tuan rumahnya. Justru dia tuan rumah karena beliau yang memiliki nih. Warcopi Serasa ini adalah Ya. Bang Andes. Manggilnya Bang atau Mas Andes atau Gus Pak Andes. Gus. Oh, Masya Allah, bener. Teman-teman banyak yang memanggil beliau Wah, itu pelanggaran Gus itu. Andes. Bang itu seharusnya. Dan- Dek, seharusnya Dek, Mas. Hah? Dek. Dek, Masya Allah. Nah, teman-teman sobat online kalau mau mendengarkan kisah bagaimana usaha dibangun dengan beberapa macam usaha yang dikelola oleh dengan cara berkolaborasi, ini kita akan gali dari Masya sosok Allah. Mas Andes. Ya Coach ya? Betul. Yang menarik Mas Iwan. Nah, itu apa tuh? Mas Andes ini dikenal sebagai orang yang sebetulnya di mana aja dia ada. Oh, gitu ya. Betul. Hmm. Saya pernah main ke salah satu komunitas, saya ngobrol. Oh, Mas Andes. Wah, gitu kan. Masya Allah. Main Casper. lagi ke komunitas lain. Oh, Gus Andes. Wah. Jadi sebenarnya cukup terkenal. Dan teman-teman yang ke Jogja, mampirlah ke sini ke Warcopi Serasa di Sleman. Tempatnya adem, enak Ya. dan Selain menikmati kopi dan Ya. sajian menu-menu yang ajib, tadi kita coba apanya tuh Coach? Sop Iga. Sop iga. Wah, itu sop iganya luar biasa keren. Bisa juga menggali inspirasi Ya. dan Nah, ini sekarang pengalaman kita ya. mau Masya ngobrol Dari ini TV yang akan sekarang. kita coba tanyakan Kita dari ngobrol. Mas Andes, Masya Allah. Gus Andes. Nah, yang beliau ini Apa tuh? dari awal itu yang saya kenal Mhm. itu usahanya berawal dari usaha yang cukup besar ya secara customer ya, Ya. gitu ya. Nah, Itu apa itu Coach? AHS ya, Iya, pulsa. pulsa. Sama Nah, pulsa itu Baru main di ya, pulsa. Telkom. Pulsa. Dunia Telkom. Wah, itu udah besar tuh ya. Biasanya kita tanya, ini sebetulnya beliau pernah bekerja kah atau sebetulnya emang dari awal usahanya? Ya. Nah, coba. Perkenalan dulu deh, biar teman-teman sobat online Masya tahu Allah. tuh Mas Andes ya. Iya. Silakan. Kenalkan, saya Andes. Masya Allah. Iya, dalam artian gini Mas, kalau saya ditanya tentang dunia usaha ini sebenarnya otodidak ya. Saya tapi dari masa kuliah saya emang udah kepengin menjadi seorang pengusaha lah, ibaratnya, bisnis sendiri karena emang prinsip saya dari dulu itu saya nggak mau diperintah. Iya. Intinya Jadi kayak emang gitu. dunia pengusaha ya. dunia pengusaha aja dari awal. Mungkin keturunan juga ya dari orang tua, dari ibu itu emang seorang pedagang, pengusaha, jadinya mungkin jiwanya nurun Mas. Berarti setelah selesai kuliah belum pernah ngerasain jadi karyawan? Belum sama sekali, belum pernah daftar kemanapun belum pernah. Oh, Jadi langsung Nah, ini nge-create menarik. usaha. Iya, iya. Masalah menarik, sehingga Iya. Mas Andes ini memang dari awal kuliah sudah niatnya memang usaha. Atau Usaha. jangan waktu kuliah sudah mulai membangun usaha? Saya sudah, jadi dari semester 2, Apa semester bisnis 3 ini utama? saya Apa bisnis utama? mulai jualan handphone Mas dulu. Oh, Jadi dari awal-awal sukanya awal-awal teknologi semester itu elektronik. Itu kalau boleh tahu tahun berapa tuh handphone? 2001. 2001, 2002. Zamannya Nokia apa itu? Masih sebelum Nokia 5110 masih HP apa ya itu dulu ya, hampir ABS ya. Yang Nokia pisang. Nokia pisang terus Oh, kalau yang itu ya. Ericsson dulu T10 kalau T10 atau yang masih ada tongolannya yang ada itu ya? klipnya itu ya. Ada klipnya, ada tongolannya. A268 terus T10 Oh, yang nongol iya. gede itu ya, itu masih di situ. awal udah Itu masih belajar. Dulu kan trennya komunikasi ya. Iya, Telco itu komunikasi. baru naik. Makanya saya angan-angan. Dulu kan Anang lihat ada wartel banyak, oh masya Allah ya, ajib ya usaha wartel, ternyata teknologi berkembang. Ya. Habis itu ke telco. Wartel emang susah kalau dulu, kita mau usaha wartel itu kan susah. Habis itu main ke telco, oh kayaknya telco ada peluang, makanya saya belajar. Itu masih coba-coba Mas, masih coba-coba. Itu emang latar belakang kuliah dulu di jurusan apa kok larinya jualan handphone, jualan apa Saya di kalau teknologi? kuliah di ekonomi Mas, manajemen. Oh. Bang Sironi ya di ekonomi manajemen. Ya. Iya. Gimana Nah, Bang? terus dari mulai apa tadi
handphone, terus handphone terus ke pulsa. terus ke pulsa. Iya. pulsa. Sempet usaha macam-macam. Saya pernah rental mobil, Oh, Masya Allah. pernah. Cuman dulu emang dari awal tuh di handphone sama pulsa. Oh, Mas oke. awal-awal tuh handphone sama pulsa. Oh gitu. Iya, Itu emang merintisnya dari situ merintis ya, dari situ. usahanya ya. Dunia Terus usaha baru melipir ke Iya. kuliner. Iya, kuliner. Kuliner udah akhir-akhir Mas. Oh, udah akhir-akhir ya? Iya, Oh. dulu emang fokus di itu handphone, pulsa sama furniture. Kalau furniture kan emang furniture. dari Oh, ini. Iya, ini. Furniture emang dari orang tua. Orang tua kan usaha furniture dari dulu. Cuman emang yang di sini yang menjadi jadi pengusaha, masa jadi orang bisnismen itu Iya. emang saya yang teringat dari nasihat orang tua. Gimana? Wah, Nasihat itu orang apa tua. tuh Ini pesan orang tua? Masya Allah nih. Dulu kan zamannya di telco kan kadang-kadang menggiurkan Mas. Iya, betul. Masya Allah, dengan volume gede, Iya. putaran yang fast moving, Iya, kecepatan betul. banget itu, sangat Iya. menggiurkan untuk ada Duitnya pendanaan. gede ya, Iya, banyak banget ya. Ada pendanaan itu sangat menggiurkan. Oh. Sampai berangan-angan seandainya ini ada modalnya segini, pasti saya dapat untung segini. Karena Udah ketakar ya, kehitung ketakar, ya. karena pas saat itu pulsa itu benar-benar dibutuhkan dan Iya. kita sebagai grosiran ya naik dari eceran mencoba ke grosir, kita nembusin ke dealer-dealer ke itu enak, kita punya hubungan baik, akhirnya enak. Itu di situ wah kalau menangkap peluang. Cuman ini pesan dari orang tua, Iya. Ya, kamu ya gini, ibu itu selalu berpesan kalau mau usaha itu harus prihatin yang pertama. Yang kedua Tunggu dulu. Prihatin. Itu prihatin apa tuh? prihatin maksudnya? dalam artian gini, usaha itu yang mulai dari bawah, bener-bener dari nol. Jangan nikmati, Jangan langsung besar. jangan maksudnya. langsung besar. Iya. Maksudnya ya kalau kamu mau besar ya harus bertahap. Ada Yang pertama, proses. ya Oh. proses, ada prosesnya. Bahkan dulu ibu itu sangat tidak memperbolehkan karena dia selalu menasihati ya untuk jangan sampai ada pinjaman, ada piutang Oke. sama sekali. Jadi dari pertama awal ya kamu udah 1 juta ya gimana 1 juta itu kamu kelola, modal 2 juta kamu kelola. Ini menarik. Jadi Iya. seperti yang beberapa hari kemarin kita juga Iya. bertemu dengan banyak pengusaha yang bersama. Jadi bicaranya adalah bahwa usaha itu yang harus dibangun adalah sekali lagi karakter orang itu membangun usaha adalah tidak cepat-cepat pengen kelihatan sukses. Gitu. Itu karakter itu dan menikmati proses. Karena gini, ketika bisnis itu dimulai dengan modal, karena gini, tidak ada cerita bisnis itu langsung besar, langsung sukses, itu jarang sekali terjadi. Ya. Nah, sehingga perlu ada test of the waters. Gitu. Betul. Nah, itu biasanya kita mainkan dengan budget yang sedemikian rupa untuk minim, seoptimal mungkin minim. Kemudian nanti kita lihat berapa marginnya. Dari situ baru kita scale up istilahnya. Gitu. Ini 1 juta nih kita mainkan. Oh naik, ternyata dalam bulan berikutnya 3 bulan kita dapat jadi 3 juta nilai aset kita. Naik lagi jadi 5 juta. Berarti ada growth kan? Ya, Jadi ya. coba kita naikkan dengan kelipatan tertentu dengan harap kita coba. Tapi bisnis itu tetap seperti tadi. Oke, Bang. Dan mungkin yang terpenting ya Mas, Ya, ya, ya. dulu kan walaupun ibu udah ada usaha, ya alhamdulillah kan lumayan juga kan. Cuman yang terpenting kan ibu itu dulu emang mendidik saya nggak ngasih langsung kapital gede, nggak mau dia. Ya. Ngasih modal tuh nggak mau, ngasih modal nggak mau. Padahal kalau dari sisi ini sebenarnya punya modal. punya modal, ada modal. Cuman dia selalu pengennya bukan tak kasih modal secara fresh money, cuman kamu tak kasih modal fasilitas. Kayak gitu loh. Soalnya gini, jadi kalau ada kontrakan, saya mau kontrakin, nanti kamu nyicil sama saya. Ini ada kontrakan, ya udah nggak apa-apa dikontrak, nyicil nanti. Kalau ini ada ngajuin dulu kita ada 25 juta untuk buka startup usaha, dengan mau nggak mau. Oh Saya itu harus yang ini. pengertian prihatin Iya, dan harus. jangan berutang Iya. itu dari situ maksud ibu Itu. ya. Bahkan dulu kan sampai Masya Allah kan dari eceran kan ini meningkat ya gimana ini butuh modal gede kan. Kalau untuk seorang grosir itu kan dulu modal gede Mas. Betul. Nah itu yang saya bangun, ya alhamdulillah itu dan sukses saya bangun. Saya usaha dengan yang cewek ya, saya sebut aja Chinese kan. Dari dulu kan di Betul. Jogja ini Ya, Chinese semua. yang nguasain itu kan, ya. distributor Iya, ya, distributor pusat Chinese semua. Dan alhamdulillah saya punya dipercaya Mas. Jadi kita ngambil dikit-dikit, orang percaya sama kita. Penjualan kita bagus, kepercayaan. Dan yang pasti itu harus bisa megang amanah. Ya, Itu ya. amanah. Saya dulu jujur saya itu dites kayaknya dulu awal-awal tuh dikasih barang. Ini barang nggak enak, barangnya perdana dulu, SP Stock Pack ya. Iya. Kasih perdana, ini tolong jualin. Udah, kamu ambil Sabtu pokoknya Senin saya udah nebus PO harus buat bayaran kata dia.
Oke, tak ambil, tak billingin sampai harga modal pun tak kasih. Yang penting Senin itu saya harus ada flash money untuk bayar. Pokoknya kayak gitu terus. Sampai pada akhirnya tuh di puncak-puncak ya kejayaan seluler ya Mas ya. Betul. Saya PO berapapun dia kasih. Mau 2 miliar, mau angka berapa itu dikasih. Udah percaya. Pokoknya saking percayanya. Mau berapa? 100 juta bebas kasih. Percaya. Jadi itu amanah. Dan alhamdulillah sampai dia ke dealer, sampai dari dealer pun dia ngundang saya. Maaf, saya nggak bisa bantu lagi, kita nggak bisa kerjasama karena saya mundurkan diri. Sampai kayak mau nangis itu beliau juga. Macam saking ininya, saking bondingnya ya, biasanya sudah jadi. Penting. Sekali lagi, modal tidak hanya uang. Makanya ini membuktikan sekali. Percayaan, ya. Percayaan, komitmen. Jangan adu-aduan. Iya. Apa tuh? Afan ahi. Aduh, itu tuh penyakit sebenarnya tuh. Jadi komitmen penting banget. Kemudian segala macam. Memang bisnis oke lah, namanya bisnis itu kan ada harus siap untung dan rugi, setuju saya. Tapi jangan dijadikan bermudah-mudah untuk mengatakan ya gimana namanya rugi ya kamu juga terima, nggak begitu gitu ya. Tetap ada planning, tetap ada konsep, ikhtiar yang kuat gitu. Dan yang penting adalah itu tadi komitmen. Oke, setelah usaha pulsa tadi, selanjutnya itu usaha apa lagi? Saya pulsa sama furniture ya. Furniture. Ya, furniture itu kan emang karena saya itu ditinggal bapak itu dari SMP Mas. SMP itu bapak udah meninggal, ibu single parent. Yang akhirnya kan itu juga mendidik saya kan untuk bisa mandiri juga kan. Dan saya anak laki satu-satunya kan, cuma cewek semua. Makanya dari semenjak SMA itu walaupun Badung tetap bantu ibu. Jadi walaupun kita semuanya modelnya kayak itu catatan si boy. Semuanya bantu orang tua. Masih ke masjid. Dulu bener masalah. Jadi sore itu kan suruh ngirim barang kayak gitu. Terus di awal-awal saya kuliah, ya alhamdulillah kuliah itu walaupun saya udah niatan untuk tidak bisa bekerja, tapi saya memang berpikir kalau saya kuliah di sini yang pertama membuka wawasan saya. Membuka wawasan saya. Mindset saya akan berubah daripada saya lulus yang mungkin di strata di bawahnya ya Mas ya. Yang pertama. Yang kedua menambah jaringan saya. Iya, karena dengan saya kuliah di UI itu kan banyak teman-teman yang dari Jepara, dari mana-mana. Di UI ya, Universitas Islam Indonesia. Oke. Akhirnya banyak teman-teman yang akhirnya saya kenal. Oh, produsen kayu Jepara. Dulu kan teman lokal ibu. Ngambil lokal, jualin orang-orang lokal sini, dijualin sama ibu. Akhirnya begitu saya kuliah awal-awal tuh saya kenal teman Jepara, saya mulai bangun, saya ngomong, kita harus naik karena usaha itu ya kita harus mengikuti perkembangan. Kalau nggak ikutin perkembangan pasti digiles. Saya pun selalu nasihati kepada teman-teman yang di telco itu apalagi dunia telco itu pergerakannya sangat cepat sekali. Makanya kalau teknologi ini kita ikuti, insya Allah kita akan bisa bertahan. Cuman kalau nggak ada regulasi yang berbeda lagi, kalau ada regulasi ataupun kemajuan teknologi yang berbeda ya kita pasti akan digiles. Makanya siap-siap. Namanya saya nggak ada yang abadi, makanya kita selalu tidak berada di zona nyaman. Makanya setuju. pas kita nyantai itu yang Anda pernah ingat Coach Yoso bilang tuh harus adaptif dengan perubahan ya Coach. Terus yang kedua, ciri-ciri pengusaha itu adalah harus punya mental pengusaha. Yang pertama adalah insecure, jadi kita nggak boleh merasa nyaman. Nggak boleh merasa aman. Kita harus terus berpikir bahwa ada yang namanya who move my cheese. Bisa aja kayak keju yang kita punya ini bisa ada yang biasa. Nah kalau bisa gimana? Apa? Kalau bisa tahu sekarang usaha yang sudah jalan itu ada berapa? Ada apa aja tuh Pak? Ya kalau sekalian kan biar teman-teman bisa tahu nih ada insight apa, karena setiap usaha kan punya karakter masing-masing nih. Biar orang mengetahui ternyata bisnis yang dijalankan Mas Andes berbeda-beda gitu. Iya, kalau sekarang yang jalan jadi seluler ya. Oh, itu berarti masih jalan ya sejak 2001. Iya. Berarti sudah 11 tahun. 21 tahun. Oh iya 21 tahun. 2001 ya di ini apa ya, di seluler ya. Dulu kan handphone 2003 saya handphone itu sampai 2003. 2003 sana kita berusaha berjualan pulsa.
Oke, pulsa iPhone. Terus 2006 kita mulai ke server pulsa. Oh, ada server juga ya? Iya. Oh. Terus 2006, 2010 sampai sekarang alhamdulillah. Ya, walaupun pulsa itu artinya Mas Andes itu punya banyak reseller. Reseller. Bangun reseller. Bangun reseller dulu. Terus usaha furniture. Ya. Kemudian ini warung ini, kopi. warung kopi. Nah, warung kopi ini kalau bisa tahu ini sejak kapan ini Mas Andes? Ini 2018 Mas. 2008. 2019 ya, 2019. Pas setahun setelah ini resign. 2 tahun setelah Coach Yoso resign. Pensiun dini. Iya, pensiun dini maksudnya. Ya. Lu dulu gimana? Saya dulu orang telco juga, seperti Mas Yoso Telkomsel, saya Nokia. Oh, di Nokia. Tapi Nokianya bukan Nokia mobile, Nokia network. Yang bangun jaringan BTS. BTS. BTS ya. Iya. Saya kebetulan di situ ada 10 tahun kita lebih. kita anak telco yang kemudian menjadi anak-anak kopi dan usaha yang lebih nyampe Mas. Iya emang kayak gitu. Kalau di teknologi emang saya rasakan emang cepat. Saya selalu ngomong sama teman-teman. Bahkan di angkatan saya itu yang udah habis di 2010 banyak Mas. Karena sekarang, di telco itu. Mas Andes kan saya tanya aja Mas Andes. Kan Mas Andes punya beberapa usaha. Katakanlah banyak di antara kita itu yang berpikirnya gini. Ketika satu usaha terus berkeinginan untuk membuka usaha yang lain, itu kadang bermasalah dari sisi cash flow. Kemudian dari sisi keuangan mereka kita nggak kuat. Nah, sekarang pertanyaan saya sederhana gini. Menurut Mas Andes yang sudah berpengalaman, seberapa penting sih sebuah keuangan, laporan keuangan atau informasi tentang cash flow itu sendiri bagi seorang pengusaha? Kalau saya itu paling penting Mas, jantungnya orang usaha kan bisa memanage keuangan dengan baik. Tapi kalau kelasnya masih kelas UKM, masih jualan-jualan? Ya tetap kita harus. Tetap harus ya? Saya pertama kayak gitu. Saya dulu kan, apalagi saya dulu pernah berbisnis di telco ya, yang itu kan fast moving, penjualan sangat cepat dan profitnya sangat kecil sekali. Kita ngejar quantity. Itu kalau sampai geseh di memanage keuangan itu kan bahayanya besar sekali, ngeri sekali itu. Makanya saya dari dulu saya pertama usaha bahkan di furniture kan saya terapkan kayak gitu. Jadi saya berusaha mempelajari, mendalami gimana kita harus mengatur keuangan, bagaimana laporan itu harus bisa kita bikin, walaupun sesederhana mungkin loh. Saya dulu di telco pertama kita cuma pakai orek-orekan, manual, habis itu pakai Excel. Ya tuh sampai sekarang pun masih jalan. Saya pernah develop program, cuman karena anak-anak kurang bagus dan koneksinya mungkin kurang bagus, akhirnya sering delay, akhirnya kurang bagus, akhirnya lebih nyaman pakai. Tapi tetap harus ada. Dan saya prinsip kayak gini, saya harus bisa membaca neraca keuangan saya. Jadi entah itu neraca cash flow, neraca stok, saya harus bisa baca. Anak-anak suruh bikin program Mas, bikin program, tapi tetap saya harus bisa baca. Kalau dia ngajuin macam-macam, saya susah baca, saya nggak mau. Saya harus bisa baca dan saya tahu poin-poin anak-anak kalau ada yang nakal tuh nanti di mana, ada yang hilang. Karena gini Bang, banyak teman-teman yang dia nggak terlalu laporan keuangannya nggak terlalu rapi, dia merasa pendapatannya banyak, tapi kok sepertinya keuntungannya berapa dia nggak tahu. Saya pernah merasakan itu. Dulu pernah jualan sama istri, jualan fashion, pakaian dan beberapa frozen, tapi jualannya masih di rumah ya, online. Memang rasanya wah alhamdulillah banyak yang beli, tapi begitu lihat untungnya ini lari kemana sebenarnya. Ujung-ujungnya mikir ya udahlah paling jadi makanan, dibeli lauk, mikirnya gitu. Tapi sebenarnya itu keliru ya, harusnya ada. Iya, saya pisahkan. Jadi ya sampai sekarang pun saya digaji sama usaha saya gaji, saya minta ambil berapa. Seandainya ada yang ngambil tuh anak-anak tanya ini buat apa, macam-macam pengeluaran buat apa, perlu apa. Jadi nanti di saat kita stock opnam atau kita audit, kita tahu ini ada bolong-bolong, ada celah-celahnya di mana, ada bocor-bocornya itu di mana, harus nihil kan, kayak gitu. Jadi emang saya bangun sendiri itu. Sekarang bicara tentang bisnis yang lagi red ocean nih. Kalau tadi kan masalah telekomunikasi itu sebetulnya udah bukan red ocean lagi, udah masuk maturity. Black ya. Sudah di atas, sudah saatnya. Udah black apa udah itu? Jadi udah saatnya landai. Udah landai ya. Kemudian furniture itu kalau saya lihat bisnis yang legend.
Legend ya. Nah, itu bisnis legend. Jadi selama kita punya kualitas bagus, kemudian model kita juga ngikutin klasik terus dan ya. juga modern, itu masih bisa. Nah, kuliner sekarang kita ngomongin. Insyaallah. Di Jogja itu yang dibangun, kota yang dibangun dari kangen dan rindu itu. Iya, benar. Itu kan luar biasa tuh. Saya kalau ke Palagan itu kan Serem banget ya Mas. kafe. Pertama kali kita datang ya, diundang sama Mas Andes naik mobil, hampir setiap 10 atau 15 meter ada kafe kiri kanan. Tapi yang menarik begini, walaupun mereka banyak kafe, saya berkali-kali kesini ya, hampir lebih dari 10 kali kali ya saya pergi semua. Itu saya selalu bulan ini saya menemukan kafe A. Nanti pas 2 bulan lagi atau 3 bulan lagi saya kesini, kafe itu udah gak ada. Tapi muncul yang baru. Tutup dia, ganti lagi sekarang. Tapi serasa ini nggak tutup gitu. Dengan persaingan yang begitu panjang gitu. Pertanyaannya, gimana cara menjaga itu? Masya Allah, iya ini emang, Gimana sih sebenarnya? emang terberat Mas. Emang saya sebenarnya gini Mas, saya itu dulu selalu berpikir, saya nggak tahu ya, saya dulu menekuni dunia seluler juga kayak gitu. Saya setiap scale up usaha, saya berusaha semaksimal mungkin untuk bisa bertahan. Entah kayak gimana pun, insya Allah dengan kita ikhtiar pasti ada titik terangnya kan ibaratnya kayak gitu. Makanya di seluler pun dulu prosesnya nggak semudah kita membalik tangan ya. Orang bilang kadang-kadang kayak gitu. Bahkan saya tertatih dari 2001 usaha yang iklan di rumah, buka counter sempat kehilangan HP, cuma tinggal jualan mati nggak mau mati nggak, iya sempat kehilangan HP, ada yang nyuri itu Mas, satu etalase itu. Pas tak tinggal masuk, tak tinggal ini kan pernah ada yang nyuri. Itu sampai ini mau diterusin nggak, tapi saya udah bertekad, saya kalau buka usaha insya Allah saya bertahan ya sampai titik darah. Makanya saya usahakan sampai benar-benar Tetap harus jalan. Ya, alhamdulillah di tahun berapa itu ada titik temu, mulai kebuka. Begitupun di yang lainnya. Makanya kan saya mencoba untuk di rumah makan ini, walaupun saya belum titik temu ya, maksudnya bisa saya masih berusaha kita melihat bertahan. Cuma gini, bicara bertahan aja kan masalah keuangan. Iya, alhamdulillah. Nah sekarang ini berarti tempat aset sendiri. Iya, tempat sendiri. Itu kunci itu. Iya, makanya kan gini Mas, kalau kita buka usaha, ya sekarang kan plan dan capital itu juga harus diperhitungkan. Jangan kita punya planning, kita bertahannya sampai berapa, itu kan harus kita perhitungkan. Proses bertahannya kita perhitungkan. Seandainya buka ini usaha, ini aku tempat udah nggak nyewa, ini satu kosnya udah terkurangi. Yang kedua, kos untuk pegawai ini seandainya kita ya di titik nadir lah, berarti titik terendah itu kita bisa bertahan sampai berapa tahun atau berapa bulan, itu harus diperhitungkan juga. Jangan sampai semangat doang ya Mas, semangat aja, semangat aku udah plan bagus gini, cuman dia nggak mikir untuk operasional saya 5 bulan udah nggak laku, nyerah, tutup. 6 bulan nggak laku, nyerah. Padahal kita nggak tahu kan, kalau kita ikhtiar insya Allah nggak tahu nih. Kan banyak orang-orang yang bertahan bisnis itu dari yang stay di rumah. Mereka yang mungkin nggak punya toko, punya ruko gitu misalnya gitu ya. Ya mereka yang bergeser ke rumah itu jauh lebih bisa bertahan ya Mas ya. Iya, lebih safe sekarang. Lebih safe ya. Dari sekian banyak usaha yang dijalankan Mas Andes, itu biasanya menurut pengalaman itu di tahun keberapa usaha itu kemudian sudah settle dan istilahnya sudah, itu ada nggak ininya? Kalau dulu di seluler dan mungkin ada usaha lain juga, itu saya nggak tahu ya, tahun pertama itu emang berat banget. Tahun pertama ya? Tahun kedua, tahun ketiga itu baru kelihatan trennya naik. Ada trennya, growth-nya. Mungkin saya juga baru mulai menguasai juga kan. Saya masih belajar. Makanya kan mungkin saya pengen kalau bisnis itu bisa menjadi legend ya, tidak cuma seumur jagung ya. Bisa jadi saya promo, tapi emang ada yang banyak juga yang tapi emang nggak tahu, ini kan pendapat masing-masing ya. Ada yang berpendapat ya penting usaha itu aku kapan BIP-nya, kan ada pertanyaan itu. Tapi saya pengen kadang-kadang usaha itu bisa legend itu kayak gimana. Makanya dari dulu di seluler saya pun merintis sampai 2 tahun 3 tahun itu baru growth. Setelah growth pun kita merintis, kita berusaha teman-teman itu kita benar-benar, maksudnya gimana kita bisa bertahan. Ya sebetulnya membentuk tim yang bisa bertahan itu kayak gimana? Banyak orang yang menganggap bahwa kalau bisnis itu BEP-nya hitungannya bulanan berarti bagus gitu. Seperti gini, BEP itu kan
kalau kita membangun bisnis kita bisa panjangin BEP kita, sehingga akhirnya kita bisa tetap melihat realistis gitu ya. Tapi akhirnya kan misalnya kita punya capital nih, katakanlah bangunan dan segala macam, itu biasanya kan kalau bahasa standarnya, oh itu depresiasi 5 tahun misalnya, masa bukunya. Sebetulnya kan secara kalau kita punya aset sendiri kita bisa lihat, enggak, ini nilai buku saya enggak 10 tahun, saya tarik nilai buku saya ada sekitar 15 tahun atau 10 tahun, kan sebetulnya itu memanjangkan BEP kita, sehingga kita nggak terengah-engah gitu dalam hitungan keuangan ketika kita pertama kali men-start sebuah bisnis. Itu contoh sih misalnya. Mungkin Mas Andes itu ya, saya juga belajar dari orang keuangan. Dan setelah itu kan kita lihat ketika nilai buku itu udah selesai 10 tahun, kita anggap nol kan. Tapi ternyata kalau kita lihat aset itu ternyata masih ada kan, namanya amortisasi kan. Artinya itu juga kita bisa lihat kan. Benar ya, istilahnya benar ya sih itu? Oh benar ya? Saya belajar dari keuangan. Nah, Mas Andes, dari sekian banyak usaha dan sekian lama yang antum sudah jalankan, siapa kira-kira orang yang paling berjasa, yang paling berpengaruh dalam menjalankan usaha Mas Andes? Iya, kalau ya yang dari awal tadi, untuk saya ini ya emang orang tua ya, ibu ya, yang selalu memberi nasihat. Ya alhamdulillah dengan nasihat beliau kan akhirnya kita tetap kuat kan, sebenarnya dalam artian godaan Mas, namanya manusia kan, masya Allah, apalagi lagi dunia bisnis ya, godaannya gila-gilaan, apalagi di dunia dulu kan pas itu, orang itu tawaran pinjaman, pinjaman, karena kelihatan traffic. Jadi kalau orang ngasih pinjam itu kan bukan ya aset ya, aset besar tapi dia nggak punya transaksi, itu malah dia secara appraisalnya ya. Tawaran dari bank supaya ini ya? Iya banyak Mas, bahkan tidak sedikit teman-teman itu yang ngambil juga. Tergoda. Yang akhirnya di saat ada regulasi yang tidak menguntungkan, regulasi tidak menguntungkan, baru down sedikit. Ya udah bingung. Karena kan harus menyelesaikan beban-beban dia. Dan juga pokoknya dan segala macam. Itu banyak di 2010 kayak gitu. Makanya saya bercerita, makanya di dunia seluler nih kalau saya ngomong orang usaha ini benar-benar bisa menempa orang menjadi pengusaha. Karena apa? Karena emang secara marketing dia bagus. Secara usaha yang dinilai itu di dunia telco kan, ini loh KPI, inner outer, macam-macam itu ada semua. Bahkan kamu jualan kemana, reseller gimana, dan ini kemana. Perubahan bisnisnya itu bukan karena pasar, regulasi juga. Jadi dulu di telco itu perubahannya itu untouchable, jadi sebuah kebijakan yang kita out of control dari kita. Jadi kalau pasar kita masih bisa melihat berapa pasar suka ini, oke kita tambah. Tiba-tiba udah kita lagi siapin ini, regulasi berubah. Berarti dependensinya ke faktor-faktor banyak banget ya. Makanya saya bilang ini bisa benar-benar menempa kita. Kenapa? Dulu kita udah pasar udah kita mulai ini maintenance kan. Cuma nggak tahu ada regulasi berubah, kita berubah lagi. Strategi berubah lagi. Regulasi ini. Nah ini salah satu karakter pebisnis juga. Dia sifatnya itu harus mampu membangun dirinya itu liquid. Selain preparedness, dia harus siap-siap. Jadi harus punya kesiapan perubahan. Kemudian dia juga harus berani untuk liquid. Jadi kalau liquid kan dimanapun kondisinya dia akan mengikuti. Dia mampu. Karena ketahanannya di situ, ketahanannya seorang pengusaha. Apakah memang Mas Andes bisa melakukan itu sendiri atau sebenarnya ada partner sih? Maksudnya dengan sekian banyak tantangan itu apakah memang sendiri? Partnernya di rumah. apa dengan istri sendiri atau memang ada partner? Saya sendiri. Padahal istri ya, keluarga pasti mendukung. Cuman kalau saya kan sendiri kan emang sendiri. Cuman kan ada tim di bawah saya kan. Ya alhamdulillah tim di bawah saya mendukung juga. Jadi saya minta perubahan kayak gini, saya harus kayak gini. Anak-anak bisa mengikuti. Bisa mengikuti ya itu. Kalau sendiri. Jadi di belakangnya pria pengusaha memang rata-rata itu ada 2 wanita. Ada ibu dan istri saya. Kirain 2 wanita. Itu penting. Ada ibu dan istri. Ada seperti itu. Dan istri itu menjadi partner yang cukup kuat. Nah, terus yang menarik nih yang bisa kita ambil pelajaran adalah selain karakternya pengusaha harus mampu melihat neraca keuangan. Yang terakhir itu yang paling penting juga tadi tidak tergoda oleh riba. Karena ternyata Mas Andes melihat sendiri teman-temannya yang tergoda itu menjadi banyak yang akhirnya jadi korban ya. Jadi korban. Padahal bisnisnya lagi bagus. Bagus tuh Mas. Di 2010 itu kan mulai naik. Cuman di 2010 itu memang ada regulasi yang emang merubah
enggak turun karena apa? Betul. Ada inner kotor yang mulai diketatkan. Itu kan akhirnya kan merubah, kita harus mencari perubahan, mencari macam-macam. Akhirnya banyak yang kemarin tergoda dengan riba, dia berhitung, oh kan udah nyaman, saya bilang tadi udah nyaman, oh saya profit, ibaratnya ya saya berat kata, wah aku profit 2 juta, 3 juta, berat kata, saya ada pinjaman kalau cuma ngasih 1 juta, 2 juta, aku masih ada sisa 1 juta. Pemikirannya kayak gitu, oh Yona tenang, ini aman, tak sikat aja, tak ambil, udah bikin rumah, beli mobil, banyak teman-temannya kayak gitu. Alhasil begitu usahanya turun, pas tak turun, pas dia 1 juta, 2 juta itu bingung, akhirnya gali lubang, cari tutupan lagi. Jadi dia nggak punya devisa. Bahasanya gini, bahasanya adalah dengan dia lihat bisnisnya bagus saat itu, maka sebetulnya ini capital, ini apa namanya operation, modal operasional kerja dia. Itu dia ambil sedikit untuk flexing, beli mobil baru, bangun rumah, ngerapihin, itu flexing. Nah itu menggodanya pengusaha ketika dia lagi ada di atas. Makanya kenapa harus hati-hati dengan budget, dengan cash flow tadi. Tetap kita harus punya buffering. Buffering di sini nggak cuma inventory, tapi buffering dari sisi dana. Gitu. Lebih baik bertahan dulu, nggak usah, karena gini. Kalau saya prinsipnya, ketika saya pengen beli mobil misalnya, ketika uang saya tidak cukup, saya nggak akan paksakan itu dari uang yang itu sebetulnya uang modal. Berarti Allah belum memberikan saya kesempatan untuk membeli mobil yang lebih daripada yang saya mampu. Kalau mau, saya tahan dulu, gitu, sampai dapat baru. Nah itu biasa gitu. Dan kadang-kadang kan juga kita buru-buru. Ya namanya kan kadang-kadang kalau lifestyle ya. Itu kan yang paling ngeri. Yang paling mahal lifestyle itu kalau sudah di-upgrade untuk downgrade itu sangat sulit sekali. Itu yang perlu jadi pengusaha. Makanya karena sudah merasakan nikmatnya gaya hidup di tingkat level atas. Di upgrade itu kalau udah nikmat di level atas, ya namanya manusia ya. Betul. Egonya pasti akan ikut naik. Merasa diuangkan atau kayak gimana. Bahkan sering kesana kesini. Apalagi di keluarga kan anak sering diajakin main, diajak jalan-jalan. Akhirnya besok pas di saat kan namanya usaha kan naik turun. Pas kita turun, ya tentunya di belakang kadang-kadang nggak tahu. Atau kita pun sendiri pun kadang-kadang susah. Jadi karena sudah terbiasa. Udah kebiasaan. Makanya kalau bisa ya pesan saya ya, makanya kalau ya namanya saya kita ada sering naik turun ya, lifestyle itu kalau bisa tahanlah. Ya memang mudahnya pengusaha, khususnya pengusaha muda lah, pengen cepat kelihatan sukses dan mulailah flexing di media sosial. Flexingnya flexing aset, agar dia ingin menunjukkan bahwa dia sudah sukses. Nah, itu sebetulnya boleh, nggak ada salah, loh itu hak dia. Cuma selalu kita paling diskusi sama teman-teman, kalau bisa jangan ambil dana dari modal usaha. Karena bisnis itu bisa tadi turunkan. Apapun bisa terjadi. Ya lebih baik kalau menurut pandangan saya, karena ya kita nggak tahu kan sebagai pengusaha ya, kalau seandainya daripada menaikkan lifestyle berusaha untuk saving, karena apalagi saya dulu sering dia lebih ke saving mas, lebih ke tabungan, entah itu investasi apa yang nggak kelihatan, yang dia nggak bisa nunjukin wah inilah gaya hidup dia naik, itu emang paling ngeri, itu tantangan terberat. Bahkan dulu saya pernah sejawat saya, teman-teman saya itu kan emang ada program dari operator itu menaikkan gaya hidup lifestyle. Dia program yang saya tadi saya cerita, iming-imingin dengan program itu hadiahnya mobil, mobil mewah, akhirnya apa? Motor gede. Banyak temennya yang ngikutin program. Dia seharusnya seperti Mas Yosef tadi bilang, belum saatnya punya mobil atau kayak gimana ya, dia udah maksain punya mobil. Bahkan sebagian capital modal dia itu dipakai untuk ngejar program. Nanti gampang lah, kita ada program yang kedua, kita untung lagi begitu naik mobil. Dan di saat ya bisnis ini agak turun, teman-teman mulai kebingungan untuk bayarnya. Nggak bayar mas, itu udah punya, cuma grade-nya kan udah tinggi. Gaya hidupnya udah tinggi. Ya saya biasa dulu cuma 1 juta aja untuk live. Bertahan hidup aja bisa. Dia live ini terus dia naikin jadi 3 juta, 4 juta, sering jalan-jalan. Akhirnya kan dengan 4 juta itu turun lagi ke 1 juta. Jadi saya pernah ketemu sama seorang teman. Dia cerita bahwa ternyata ketika kita berdoa kepada Allah, ya Allah cukupkanlah kita. Kemudian itu bisa jadi dicukupkannya itu adalah rasa. Rasa anjir.
Gitu. Karena ada orang merasa dicukupkan itu katanya diberikan rezeki yang banyak. Tapi ternyata itu nggak merasa cukup. Dia sendiri nggak merasa. Jadi makanya memang pentingnya, menurut saya memang pentingnya seorang pengusaha untuk berdampingan dengan agama, dengan din, itu kuat sekali. Itu menurut saya sih suatu kewajiban ya. Jadi solusi ya. Itu solusi. Itu penting menurut saya. Kenapa? Karena yang bisa ngerem gaya hidup kita, yang kemudian ambisi kita, ambisi terhadap bisnis boleh, tapi mau ambisi untuk memperlihatkan kepada musuh-musuhnya bahwa dia hebat, itu jadi bahaya itu. Apa kabar musuh kita? Apa kabar musuh kita? Ternyata kita susah. Kita tampilkan lah, biar dia jadi abu, bahaya itu. Jadi yang berat-berat saya itu yang paling penting. Jadi sabar, menahan ego, melakukan manajemen emosionalnya. Pengusaha itu memang dari din sih, dari agama menurut saya. Nah, kalau boleh tahu Mas Andes, berapa jumlah orang yang sekarang terlibat dalam usaha yang Mas Andes jalankan? Kira-kira aja. Ya sekitar. Yang usah dijawab lah kalau nanti. Sebutlah yang di ini aja deh, yang pertama, usaha yang pertama yang apa? 40. Seluler. Ada 40 ya. Artinya itu maksudnya semakin banyak orang yang bisa hidup dengan wasilah usaha kita. Insya Allah semakin banyak keberkahan dan semakin banyak doa-doa yang terus mempertahankan usaha kita kan. Amin. Mas Andes, ini kita udah ngobrol hampir setengah jam lebih nih. Pertanyaannya Mas Andes, ini serasa buat teman-teman yang datang ke sini, khususnya yang pertama kali mau datang ke sini ada apa? Ada karpet merah kah? Insya Allah ada karpet merah. Kalau ada karpet merah, bisa hubungi saya Mas Andes. Langsung ya hubungi Mas Andes ya. Jadi kalau teman-teman ada di Jogja gitu ya. Iya bisa. Langsung lah. Pasti ada karpet merah Insya Allah. DM lah. Kalau nyari di Google Map dari bandara, Google Map apa nyarinya? Warcopi Serasa. Langsung aja Warcopi. Atau dari stasiun juga gampang kok. Stasiun juga gampang. Oh, dari stasiun. Tinggal lurus Paragon pelajar ya. Pokoknya cari di Google Map Warcopi Serasa langsung depan sini. Cuma satu. Warcopi Serasa satu. Oke, Warcopi Serasa ada di sini dan nikmati sajian menu kopi dan juga menu makan besarnya tadi ya. Kayak sop iga. Sop iganya. Dan yang paling penting ada tadi kopi. Harganya aja loh. Masya Allah. Luar biasa sebetulnya Mas Andes kayaknya nggak jadi untung gede, malah mau sedekah gede kayaknya. Nah ininya tadi ada kopi asmara. Itu ada singkatan atau memang apa tuh? Kenapa namanya kopi asmara? Itu sejarahnya panjang. Kayaknya ada 9 episode yang nanti akan. Nanti episode kedua. Khusus asmara, membahas kopi asmara. Episode kedua. Jadi Pak Sido harus kesini lagi. Harus kesini lagi, wajib itu. Umur panjang ada jodoh, saya bisa membersahi Coach Yoso datang dan main kesini lagi. Oke, ada mohon mungkin sedikit nasihat buat teman-teman khususnya yang baru mau mulai usaha supaya mereka tetap semangat. Kira-kira apa pesan? Coba Mas. Masya Allah. Silakan. Kalau ya yang pertama tadi kalau kita mulai usaha yang pasti kita pikirkan ya kita tetap harus menguasai Mas ya dalam usaha itu. Jangan sampai kita ikut-ikutan aja. Yang pertama, yang kedua kita harus mengikuti prosesnya. Kadang-kadang mindset kita itu kan seneng kalau kita ngelihat orang selalu melihat hasilnya. Jadi dia tidak ngelihat prosesnya. Kita dulu sampai orang bertenak labet, bertenak macam-macam karena dia ngelihat prosesnya gini kayak mesin ATM. Cuman dia nggak ngelihat prosesnya. Padahal di usaha itu yang paling terpenting kan proses. Tapi yang paling utama yaitu tawakal. Nah itu pemayyatakilaha yaj'alu mahroja itu yang terpenting kan kayak gitu. Jadi insya Allah kalau kita bertawakal, insya Allah pasti akan ngasih jalan yang kadang-kadang kita tidak duga, yang pasti. Yang ketiga, yang terakhir mungkin ya dengan usaha ini jadikanlah gimana ya, dunia usaha itu bukan sebagai terpaksa jadi usaha, tapi usaha itu bagaimana kita menjadi kayak hobi, senang gitu Mas dengan usaha. Yang usaha itu yang terpokok kan terbuat dari cinta Mas. Kalau orang cinta kan apapun yang terjadi kita tidak akan mengeluh. Kan dipertahankan. Karena kalau kita mulai usaha karena paksaan atau karena ikut-ikutan pasti untuk istiqomah itu sangat susah. Cuman kalau kita emang dari rasa sayang, rasa mencintai apa yang kita aku mau bikin kopi, saya mencintai kopi, saya berusaha belajar macam-macam. Insya Allah
itu akan bisa bertahan, insya Allah. Ya, dengan pertolongan Allah. Masya Allah. Ya, cuman itu. Dia yang terakhir mungkin manajemen keuangan tetap harus. Itu yang penting bagi walaupun pengusaha kecil apapun, ya. Saya tahu, oh ini laba, ini rugi, kayak gimana itu saya tahu. Jadi, oh kalau rugi ya kita harus berhemat, kencangkan ikat pinggang. Kalau laba ya kita harus saving, jangan naikkan gaya hidup. Ibaratnya gitu. Itu kunciannya. Jadi kalaupun laba usaha sudah mulai menunjukkan hasilnya keuntungannya jangan buat flexing yang flexing, iya. Saving, masya Allah. Terus kalau misalnya kita lagi kondisi turun, maka kita juga harus berani menurunkan gaya hidup dan berusaha untuk setuju, insya Allah. Oke, mantap. Oke, syukron jazakallahu khairan. Terima kasih ya buat Mas Andes sudah bersedia ngobrol-ngobrol dengan kita. Beliau ini apa ya, kalau saya bilang mungkin setiap saya ke Jogja tuh saya selalu harus lapor. Walaupun saya lewat Jogja aja, saya pasti laporan sama beliau. Tidak izin lewat Jogja. Masya Allah. Oke, teman-teman, sobat online semuanya, mungkin itu sedikit obrolan singkat kami dengan Mas Andes dengan sekian banyak pengalaman dalam menjalankan usaha. Teman-teman, sobat online mungkin yang ada di sekitaran Jogja, kalau misalnya ada yang ingin komunikasi, minta arahan, bisa ya? Bisa. Insyaallah. Langsung datang ke Warcopi Serasa. Dan mau yang bikin kopi, insyaallah sini kita sharing-sharing, kita belajar bareng. Kopi gratis pun ada, insyaallah, tinggal ngobrol. Tapi kopinya bawa sendiri ya? Makanya kita di sini. Ya, mungkin itu teman-teman, semoga ada hikmah, ada berkah dari apa obrolan kita. Amin. Dan kita berharap semua teman-teman yang juga sedang memulai merintis usaha, semoga diberikan kemudahan, kelancaran, dan kesuksesan. Sukses buat kita semua. Satu lagi, terakhir, teman-teman yang pengen belajar tetaplah di Nahla Academy, kita tetap masih buka. Wah, betul. Jadi di Nahla Academy kita membuka kuliah gratis, kuliah online. 4 bulan. Dan sudah mulai ada hampir 200 orang yang berkumpul di Nahla Academy, dan kita belajar terus untuk belajar khususnya di dunia digital marketing yang diampu oleh Coach Yoto Lukito dengan Sekolah Digital Business dan Nahla Academy bersama Sirul. Oke, mungkin teman-teman demikian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya Sirul, saya Yoso, saya Andes dari Warcopi Serasa, Yogyakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah.